Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada teman-teman dari kampus UBBD atas partisipasi kalian hari ini untuk berkenan hadir dalam konseling kelompok di hari berbahagia ini. Sebelumnya untuk mendapatkan keberkahan dan kelancaran kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Adakah dari teman-teman yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Boleh silakan. berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudari yang sudah memimpin doa. Selanjutnya saya mau tanya sama teman-teman semua. Sebelumnya ada nggak teman-teman pernah mengikuti sesi konseling kelompok atau pernah mendengar apa sebenarnya itu konseling kelompok? Ada yang pernah tahu? Belum. Berarti belum pernah ikut, belum pernah nggak pernah tahu konseling kelompok itu apa? Iya. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di dalam jaringan konseling. Nah, di sini nanti tujuannya kita membantu permasalahan yang dialami oleh anggota lainnya. Di sini juga nanti kita akan mendapatkan pengetahuan dari masalah yang kita hadapi, dari yang teman hadapi. Juga nantinya di sini kita akan menambah relasi, terus kita bisa membangun komunikasi yang baru. Nah, tujuan yang paling penting dan yang paling utama adalah membantu teman kita yang menghadapi masalah. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Dan saya berharap nanti ketika proses konseling kelompok ini berlangsung, teman-teman mau terbuka sama saya, sampaikan apapun yang ingin teman-teman sampaikan, baik itu pendapat, pikiran, perasaan yang teman-teman rasakan. Kemudian juga apapun nanti yang teman-teman sampaikan akan bersifat rahasia. Hanya kita saja yang mengetahui topik atau permasalahan yang akan dibahas nantinya di sini. Kemudian saya mau teman-teman menyampaikan pendapat secara sukarela, tidak ada paksaan sama sekali. Dan ketika menyampaikan pendapat, pikiran dan juga perasaan, saya mau teman-teman tetap mematuhi nilai-nilai etika. Ketika menyampaikan pendapat, tidak menyinggung perasaan teman lain, tidak saling menghargai saja. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Dan ada beberapa peraturan yang ingin kita sepakati bersama. Boleh? Ya. Yang pertama saya mau teman-teman tetap tenang, fokus, saling mengenali satu sama lain. Dan nanti ketika ingin menyampaikan pendapat, teman-teman boleh mengacungkan tangan dulu. Ketika saya sudah mempersilahkan, baru boleh teman-teman sampaikan apa yang disampaikan. Bisa? Bisa. Berarti disepakati. Disepakati. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya mau teman-teman bersedia memperkenalkan diri ya, boleh dari nama kalian di kampus yang sama, tapi saya juga mau tahu jurusan kalian apa dan kalian tinggal di mana, domisili dan asal kalian dari mana. Pasti kalian juga anak-anak. Boleh dari siapa duluan? Boleh siapa aja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Syekh Fatin. Dari teman-teman yang lain, silakan. Nama saya Faza, saya dari jurusan PGSD, saya mulai di jurusan. Terima kasih kepada Nafiza. Hafiza. Dari teman-teman yang lain, Perkenalkan, nama saya Rizkyana Antoni, jurusan PGSD. Saya berasal dari Takengon Cikarang. Sekarang saya kos tinggal di Depok. tadi namanya Rizkyana. Terima kasih Rizkyana. Teman-teman, Nama saya Wardia Maulida. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi PGSD. Saya tinggal di Bletaring dan asal saya dari Aceh Selatan. terima kasih kepada Wardah. Iya. Wardah. Terima kasih kepada Wardah. Boleh dari teman-teman yang lain?
Nia. Terima kasih kepada Nia. Boleh lanjut. Kenapa nama saya Renisa? Saya dari jurusan PGSD. Saya berasal dari FSI. Dari Selatan. Tadi apa siapa? Renisa. Renisa. Singkatnya? Nesa. Tadi ini siapa? Nama panggilannya? Kiki. Hah? Kiki. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia memperkenalkan nama, terus dari jurusan apa? Sama berarti di jurusan yang sama dan di kampus yang sama. Kelas yang sama. Di kelas yang sama ternyata juga, dan dari pengetahuan dan ada juga yang asli juga di sini. Nah, sebelumnya tadi yang apa saya sampaikan mengenai konseling kelompok, terus tujuan dari jaringan kelompok, saya harap teman-teman mengerti. Sejauh ini apakah teman-teman mengerti tadi yang saya sampaikan? Bisa dipahami? Supaya mengurangi ketegangan, saya minta waktu teman-teman kita explaining sebentar, boleh. Mungkin anak PGSD itu nggak jauh-jauh dari explaining. Mungkin kalian udah tahu ya beberapa explaining yang mungkin menarik untuk dilakukan. Tapi saya mau teman-teman melakukan explaining ini untuk melatih kefokusan. Ada dua kunci yang dipakai. Pertama, tepuk tangan dan sebutkan angka. Dalam bahasa Inggris boleh, dalam bahasa Indonesia boleh. Dari angka 1 sampai angka 10 boleh. Nah, setiap nanti anggota yang mendapatkan jatah untuk menyebutkan angka genap, maka dia tidak usah menyebutkan angka genap, tepuk tangannya 2 kali. Paham nggak? Nggak paham? Gini, setiap anggota kelompok yang dapat jatah nih giliran untuk menyebutkan angka genap, nah dia nggak usah sebutkan angka genap, tepuk tangan 2 kali. Kalau misalnya 7 sebutin Itu kalau 7 genap apa ganjil? ganjil. Ini setiap angka, kalau ganjil baru 10, kalau genap tepuk tangan. Jadi nanti ini model tunjuk. Misalnya, ini contoh ya, kena jatah menyebutkan angka genap, tepuk tangan terus tunjuk. Nanti teman yang ditunjuk menyebutkan angka selanjutnya. Selanjutnya itu kan ganjil, jadi gak usah tepuk tangan, sebutkan angka aja. Terus teman ini ditunjuk. Oh iya. Paham nggak? Paham. Kakak yang hijau? Paham? Boleh, kita dari potong juga boleh. Biar nggak tegang nanti. Dari siapa yang mau mulai? Boleh. 1. Kanan. Kan 2 kan genap. Kanan. Di sini Kalau misalnya kakak bilang 3, 4, kata 3 kakak bilang. Mungkin tepuk tangannya 4 kali. Gak usah. Ya, kawan yang sering ditunjuk sebutkan angka ganjil. Iya, paham. Udah boleh lah. Dari saya nih ya. 1, 3. Enak nih. Fokus. Oke. Dari 1. Intinya melatih kefokusan. Jadi kita kalau jadi sama teman harus siap dan jangan ganggu. Nah ini masih gladi kotor atau langsung gladi bersih? Gladi bersih terus. Nah kita mainnya ini 3 ronde ya kan? Nanti kalau misalnya ada teman yang melakukan kesalahan, kita ulang lagi. Ulang dari angka 1. Nanti kalau salah lagi, ulang sampai 3 kali putaran. Oke. Jadi saya juga lagi. 1, 5. 9.
Kadang-kadang saya berpikir kok usah kali ya aku, tapi kadang-kadang
jadi diri kita sendiri aja. Kalau misalnya kita kurus, mungkin kita jadi kurus kan. Tapi kan perlu usaha juga kan. Tapi usaha nggak mudah juga kan. Ya. Jadi bagi siapa yang mau usaha, dapat hasilnya. Bagi siapa yang nggak mau usaha, yang nggak ada hasilnya. Gitu. Saya udah berusaha, cuma nggak maksimal. Saya share diri ini ya. Saya belum bisa kurus karena usaha saya nggak maksimal. Jadi itu masalah saya. Jadi mungkin ada pendapat dari teman-teman, mungkin ada cara lain gitu yang lebih mudah lagi dalam berproses. Baik, ini masalah yang disampaikan oleh Kak Mardani ya. Tadi sudah disampaikan sama Kak Nurida kalau Kakak ini kesulitan ya untuk melakukan penurunan berat badan. Sudah dilakukan beberapa cara, tapi Kakak ini ngerasa belum ada hasil. Mungkin nanti dari teman-teman kita bisa membantu ya. Tapi sebelumnya saya meminta kepada teman-teman untuk mengusulkan permasalahan-permasalahan
siap kayak gitu. Pasti kalau ada maunya aja. Nah, merasa kayak saya tuh di Berarti Kak Nia waktu di masa SMA itu berada di lingkungan yang toksik ya, toksik lingkungan. Itu masalah yang disampaikan oleh Kak Nia. Ada lagi Kak Nia mungkin? Masyarakat dengan kos atas satu kos itu kan ada kawan suka ngatur dan terus marah-marah kalau nggak turutin saya nggak suka disuruh tapi dia emang suka disuruh orang padahal walaupun nggak dikerjain kan ada yang disuruh kan saya nggak suka Ini kalau permasalahannya nggak nyaman dari suka susu karena disuruhnya tuh secara berulang-ulang ya. Terus kita punya kepribadian, punya sifat yang nggak suka diperintah sama orang. orang itu nggak kewajiban Iya. Jadi apa ya kalau kita bilang dari masalah kakak ini? kurang nggak nyaman kalau ada satu nggak nyaman Tapi emang kalau hal kayak gitu tuh nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin kita semua punya motivasi, punya keinginan yang bisa lakuin. Tahu-tahunya ada orang lain yang kayak nggak pikir, ya. Kita nggak punya kepribadian yang suka menuruti omongan orang lain. Kita udah tahu orang lain gitu. Mungkin jadi masalah lain. Nah, dari banyaknya masalah yang teman-teman sampaikan, yang menurut teman-teman nih yang penting untuk kita bahas itu yang mana? Jadi teman-teman sudah dengarkan menurut teman-teman masalah yang urgent dan penting buat kita bahas sehingga teman tersebut merasa terbantu. Itu yang mana? Masalah yang mana? Kalau saya sih bisa. Nisa. Teman-teman yang lain? Kalau saya yang si Kiki ini Iya, dia saya boleh kalau saya ada rezeki. misalnya apa lebih Dia lebih dia apa sial ya. apa sial Iya, masa sangkaru Oh iya betul. masalah itu lebih maksudnya lebih baik bantu yang kayak gitu Iya, maksudnya. iya. Kecemasan berlebih. Oh, ada benar. Bisa. Nanti kita lihat videonya. Jadi gimana nih teman-teman yang lain? Masalah mana yang menurut teman-teman penting dan harus kita bantu teman itu sesegera mungkin? Biasa sih. Tangan. Atau Iya, yang mana ya? Karena dia nggak nyaman di dalam dirinya sendiri. Terus dia waktunya sekarang juga kan. Kalau dia kan masih ada lapor. Kalau dia ini masih ada tujuan sendiri. Oke, teman-teman udah sepakat tadi dari banyaknya masalah yang sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin masalah yang mengganggu kepribadian kalian sehingga mengganggu kesehatan juga. Cukup memperhatikan, tapi ternyata di balik masalah kalian yang kalian sampaikan ada teman-teman yang lebih urgent dan masalahnya itu dialami sekarang. Tadi teman-teman sepakat untuk memilih masalah yang akan dibahas itu masalah Nesa. Karena Nesa ini isi sama teman kos yang suka minum. Sekarang kita bantu nih teman kita yang mengalami masalah kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang udah sampaikan masalah kalian, udah mau cerita masalah kalian, saya ucapin terima kasih banyak. Nanti di lain waktu kita akan berjumpa lagi untuk membahas masalah-masalah ini. Boleh? Nah, teman-teman boleh kok memberi pertanyaan kepada Nisa mengenai masalah yang dia hadapi sekarang. Mengenai apa sih yang pikiran Nisa di saat disuruh, perasaan Nisa itu gimana di saat disuruh. Boleh teman-teman sama Nisa. Biar kita tahu. Biasanya dia suka disuruh sama orang tuh.
Nah, kejadian Nesa tuh dimarah-marahin itu berapa lama tuh sebenarnya? Sebenarnya nggak kemana-mana, nggak, cuman dia tuh lebih ke mendeteksi sendiri, Sambil dan dia gitu kan. kan kita kalau udah di sini-sini tuh kayak enak kan. Biasanya tuh apa tuh perintah yang dia suruh Nesa tapi bisa nggak lakuin? Terus sebenarnya nggak semua dilakuin. Sekarang banyak terus bilang ini bisa aku minta ya, bisa aku bersih gitu. Orang bersih lah, emang apa aja namanya. Mungkin kakak tuh nggak suka di kawasan santai kayaknya. Dia capek gitu. Jadi kalau dia lagi capek kan tes sendiri. Berarti suka menyelesaikan. Terus tadi katanya di kamar tuh bertiga, berarti ada satu orang lagi. Berarti orang itu kondisinya sama kayak Nesa, dari dulu. Terus biasanya apa tuh yang dikeluarin dari mulut ke Nesa tuh kalau itu? Langsung gitu, langsung ditolak. Beda mungkin sibuknya sama kawannya sih, beda mungkin. Kalau saya lebih ke gimana ya? Lebih ke gimana aja gitu. Pas lah. Terus kakak ini kalau moodnya baik, moodnya baik aja tuh baik kali. Tapi Nesa sama kakak ini sebenarnya baik karena dia nggak mood atau apa tuh. Kakak tuh tahu nggak Nesa terganggu? Kalau misalnya tahu pun dia nggak mau tahu. Kalau dia tahu dia nggak mau tahu. Bukan kayak kita nggak enakan. Dia mungkin nggak ada rasa kayak gitu sama orang lain. Beda banget gitu sifatnya. Kalau saran saya, Nesa kan kita nggak kalau sama dia. Kalau misalnya menurut Nesa itu bukan kewajiban Nesa, tolak aja. Karena daripada kita terima kan menanggung diri sendiri ya.
Iya. Terus dia di mana? Tanggapan Iya, dia Malaysia di mana? Seperti di sana. Anehnya, pernah nggak ini pakai? Enggak pernah. Kalau misalnya nggak nyambung ya udah gitu. Kalau dia kan kalau misalnya nyambung, kayak jalan. Kalau disuruh mau nggak nih kakak? Kalau disuruh siapa? Misalnya inilah teman-teman coba suruh kakak itu. Mau. Terus menurut Nesa kakak itu mau nggak nurutin omongan Nesa? Mungkin mau kan itu kan Karena mungkin disuruh sama dia. Nah tadi teman-teman ini bukannya teman-teman masih mau bermain lagi nggak sama Nesa sejauh ini? Mungkin tadi Nesa sudah jawab pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau kalian di posisi Nesa, atau apa sih yang saran dari kalian untuk Nesa di posisi dia saat ini kayak mana? Saran kalian? Boleh cerita nggak? Saya apalagi kakak satu lebih berani sama lebih leluasa ngomong sama enggak takut karena semakin kita terdiam semakin ingat. Itu saran dari aku. Jangan diam di tempat. Ya, tuh berani. Jadi teman-teman yang lain? Kalau menurut saya biasa harus berani menolak apa yang menurut mereka tuh nggak akan biasa mau ngelakuinnya. Biasa harus berani ngomong kayak aku nggak bisa kayak gini. Jangan jadiin itu beban untuk biasa. Kalau menurut saya sih ya, kalau mau maju tuh harus menolak. Karena kan kayak Nesa mungkin Nesa kalau sih Nesa nggak pernah suruh dia kan, dia kok suruh Nesa gitu. Tapi Nesa harus menolak. Selama itu kan kewajiban Nesa. Kita kan kalau udah kewajiban kita kan tahu nggak harus diskusi kan. Dari situ dia Kalau dari suka mungkin kalau misalnya ngomong lebih beda sama kakak. Karena kan kayak dari cerita tadi itu mau kakaknya lebih ke egois, lebih ke egois dia lebih kayak mengambil kesimpulan pada diri sendiri tanpa dia tahu apa perasaan orang lain. Jadi misal kalau mau aku lebih baik dia secara kata, cuman yang secara kata itu kasih contoh biar dia paham, biar dia ngerti. Karena manusia tanpa contoh itu tidak bisa diajarkan. Harus ada contoh dulu baru bisa dilaksanakan. Kalau nggak ada contoh tidak bisa dilaksanakan. Nah, tadi dari kondisi desa saat ini teman-teman udah bantu, udah kasih solusi juga. Nah, menurut Nesa nih, apa bisa solusi dari teman-teman itu dilaksanakan atau mau dipertimbangkan lagi dulu? Bisa diterima nggak solusi dari teman-teman? Nah, tadi ada 4 orang nih yang kasih solusi. Solusi mana nih yang bisa dilakukan sama Nesa? Semua yang ada Yang menerapkan kalau nggak suka ya Dan menurut Nesa, saran dari teman-teman ini akan membantu. Jadi dengan apa yang teman-teman sampaikan, kita harus menjaga diri, jangan mengubah, jangan keenakan. Dengan masalah Nesa teman tadi masalah tadi ini, kita sama-sama ya keenakan. Tapi bedanya ini agak risih kan? Nah, karena Nesa udah dapat solusi dan juga tadi Nesa nih di pernah ya kalau seandainya Nesa tuh di posisi kakak itu kayak mana. Terus kalau misalnya ada kakak itu di depan Nesa mau apa tadi udah disampaikan. Nah, Nesa sekarang apa ya, perasaannya lebih enak atau nggak nih Nesa cerita ke teman-teman? Lebih enak. Alhamdulillah banget kalau emang solusi dari teman-teman bisa diterima dan udah siap bercerita, rasanya udah lebih enak. Saya ucapin terima kasih dari cerita Nesa dapat saya simpulkan kayak kalau misalnya ada di lingkungan itu yang membuat kita tidak enak, alangkah baiknya kita sampaikan kepada orang-orang terdekat dulu ya, biar teman-teman yang lain sekiranya
Terima kasih kepada kalian udah berpartisipasi banget, udah mau dengan sukarela duduk di sini. Untuk jadwal selanjutnya kita bisa laksanakan kapan? Mungkin minggu depan. Berarti untuk konseling selanjutnya